Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke ya. Yang pertama yang mau saya sampaikan ya, ini adalah pertemuan kita yang ke-9. Pastinya semua lagi happy lah ya, lagi bahagia karena yang saya kasih soalnya kemarin di UTS itu sangat mudah ya. Dan kalian itu ada 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 pilihan berganda ya. Kemudian juga ya sumbernya pun ada, jadi cukup jelas. Dan perlu kalian ketahui, saya paling anti mempersulit mahasiswa. Kalau bisanya istilahnya dipermudah, ngapain dipersulit? Kalau bisanya dipersulit, ngapain dipermudah? Gitu. Oke ya. Jadi ini sebenarnya materi ini yang akan saya sampaikan. Materi ini biasanya sudah pernah saya buat ya, diimplementasikan di laboratorium ini. Pernah juga saya buat ya menggunakan saya hubungkan dulu kabel jaringannya misalnya kan. Apa namanya? Saya hubungkan semua kabel jaringan menggunakan kabel UTP yang ada di lab ini semua. Kemudian setelah saya buat jaringannya, kemudian saya install yang namanya software net support. Nah, ini namanya aplikasinya. Jadi net support ini adalah salah satu aplikasi yang sangat populer di saat dulu saya masih kuliah pun. Ini sudah pernah saya gunakan, net support 8 pada intinya. Dan ini software ini dia bisa berjalan di X platform. Artinya bisa berjalan di Mac OS, kemudian bisa berjalan di Windows. Tetapi belum ada di Linux, itu pula dia. Nah, jadi dia itu ya ada di sini nanti dua versi. Yang pertama dia adalah bisa dijalankan di di apa namanya? Di sistem operasi. Ini kita lihat dulu ya platformnya ya. Ini platformnya di sini menggunakan sistem operasi Windows, kemudian juga bisa menggunakan Mac. Kemudian juga bisa menggunakan iOS Android. Nah, artinya apa? Adanya aplikasi ini digunakan untuk ya untuk manajemen laboratorium, tapi dengan hal apa namanya monitoring pemantauan host ataupun komputer klien yang ada dalam server. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Sangat simpel ya. Kalau misalnya kita lihat sini versinya di sini ya, ada juga yang pre-nya di sini, ada juga yang pricing yang ada apa namanya, yang sifatnya adalah pro. Artinya harus kita bayar supaya nanti bisa digunakan. Kenapa harus ada yang pre, ada yang pro? Itu biasanya perilaku daripada perusahaan ataupun vendor yang memiliki aplikasi tersebut. Dikasih free lah dulu, nanti kalau sudah free kemudian baru pro. Rupanya si perusahaan itu, si organisasi itu ternyata bagus ini aplikasi, kamu uplah ke pro nya ya, kita bayar, kita beli. Nah, itu biasanya manajemen dari sistem pemasaran udah pasti tuh. Sama kayak jual barang misalnya, udah kamu gunakan dulu, nanti bayarnya nanti aja lah, kamu nggak usah dibayar dulu lah katanya. Itu biasa itu. Makanya di semua aplikasi-aplikasi yang dibuat di dunia IT ya biasanya seperti itu. Kayak Smadap lah misalnya. Smadap itu antivirus Indonesia yang free, tetapi ada juga yang pro-nya. Nah, pro-nya kemarin itu kalau tak salah 27.000, 20.000 kemarin per tahun kalau nggak salah. Pernah dulu saya beli juga itu, tapi sekarang saya nggak gunakan lagi Smadap ya. Jadi di sini juga ada yang free trial ya. Kemudian apa di sini ya, kita lihat dulu Windows remote control. Yang pertama di sini feature ya, ini fiturnya ada remote control, monitor, support tools, connectivity, remote working, and my device new the feature. Kemudian kita klik dulu remote control di sini. Jadi kemarin itu remote control yang saya gunakan di sini, wow luar biasa ya. Saya nggak capek-capek lah datang ke lab ini, saya matikan laptopnya satu-satu, enggak.
Saya nggak kayak gitu lagi, saya langsung ke laptop saya atau laptop yang sudah tersedia di dalam server. Kita jadikan satu servernya di sini. Jadi servernya kita jadikan satu aja di sini, misalnya terkoneksi semua kabel LAN ke hubnya, ya, ke hub yang sudah kita buat itu kemarin desainnya, kemudian terhubung ke sini. Nampillah dia seperti demikian. Nih, ada di sini gambarnya. Nah, nampil deh. Jadi di sini apa saja kontrolnya di sini, yaitu browse, locate and connected all system across your LAN, WAN, or over the internet. Jadi bisa kita istilahnya melakukan browsing baik secara ya terlokasi, kemudian terhubung ke semua sistem sepanjang terhubung ke dalam jaringan lokal area networking ataupun wide area networking, kemudian juga di dalam jaringan internet. Nah, itu kemarin pernah saya lakukan tuh. Saya buka video, misalnya video lagi, saya buka video, kemudian semuanya buka. Jadi kayak streaming gitu. Sama kayak misalnya kayak di bandara, kalau Anda lihat misalnya, kok sama semua tampilan TV-nya ya, pengumumannya. Itu ada aplikasi tertentu yang sudah diinstal di dalam satu server. Itu juga PC. Nah, kalau misalnya Anda perhatikan itu di belakang itu ada PC. Jadi PC itu ada kadang di desain dia itu kecil, dilengketkanlah di belakang monitor ataupun PC itu. Nah, kemudian dijalankan ya aplikasinya ya berubah seperti ini. Tapi ya beda lah gitu ya. Kemudian full integrated remote development utility, ya. Artinya bisa diintegrasikan untuk memantau ya seluruh apa yang terkait ya unit-unit ataupun fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi itu. Jadi bisa diintegrasikan dia, ya misalnya bisa digunakan menggunakan handphone. Jadi bisa diintegrasikan menggunakan handphone. Bisa kita remote, misalnya Anda di sini, kemudian saya di lantai 5 lah misalnya. Anda misalnya membuka apa saja di situ, saya lihat di handphone saya. Pokoknya dia full lah gitu ya. Dia bisa melakukan, pokoknya bisa diintegrasikan lah, bukan hanya untuk di laptop saja. Karena tadi di situ kita lihat tadi base-nya bisa dimanfaatkan menggunakan Android OS. Ya. Kemudian watch ya, share and control the screen, keyboard and mouse of workstation is irrespective of color resolution network, protocol or version system. Jadi di sini kamu bisa menonton. Misalnya saya buka video saya ini. Saya buka video saya, bisa kalian lihat semua. Asal ya terhubung kabel LAN. Kemudian share. Kemudian bisa kita berbagi bisa kita bagi, kemudian juga kita bisa pantau apa yang kamu lakukan di sana. Misalnya gini. Semua mahasiswa silakan Anda buka filenya. Filenya belum ada, Pak, katanya. Oke, ini saya share. Saya ambil, kemudian saya share semua data itu melalui aplikasi kita di Net Support ini. Ya. Kemudian bisa juga kita melakukan ya keyboard and mouse of workstation. Bisa juga kita mendisable ataupun istilahnya menonaktifkan keyboard dan mouse dia itu. Jadi kalau misalnya nonton dulu. Nah, kalau misalnya istilahnya mau nyimak dulu gitulah. Jadi walaupun kamu pegang laptopnya, keyboardnya ya nggak ada ngaruh. Karena sudah kita kontrol di sini. Mungkin Anda pun sudah pernah melihat aplikasi ini. Tapi ya ada mungkin gitu ya. Tapi mungkin nggak tahu aplikasinya apa. Optimize the remote control color quality when management system over very slow connection. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi untuk penggunaannya itu sesuai dengan ya pengaturan yang dibuat oleh ya kualitas yang digunakan oleh Net Support System ini. Jadi semua sebenarnya sudah dioptimasikan semua. Maksudnya nanti di sini bisa juga menggunakan koneksinya itu nggak terlalu high pun nggak ada apa-apa lah ya, very slow connection ya. Artinya kalau bisa memang spesifikasi jaringannya itu, networknya itu lebih high lah gitu ya, supaya dia itu nggak macet-macet. Kemarin pernah udah saya implementasikan di sini, ternyata agak nge-lag dia, patah dia.
Ternyata setelah saya analisa, media hubnya itu harus di-up-kan lagi lah gitu. Karena ini kalau misalnya dilihat kapasitas hubnya ini adalah 100 Mbps, 100 Mbps. Seharusnya ini kita up dia menjadi 1 Gbps lah. Perangkat hubnya itu kalau ada lihat di sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, makanya nggak digunakan di sini. Nah, jadi hub itu kemarin adalah gunanya untuk memperbanyak jaringan. Itu kapasitasnya itu terlalu down. Jadi kalau misalnya sudah istilahnya kita melakukan share ataupun melakukan live streaming, semua 40 laptop tampil videonya dengan tampilan yang sama, dia hanya satu server kan melewati, berarti kan harus istilahnya yang mewadahi itu ataupun pusat penghubungnya itu salah satunya adalah hub itu harus dinaikkan lagi lah kapasitasnya. Nah, begitu maksudnya. Jadi kalau lebih bagus seperti itu ya. Kemudian di sini juga yaitu bisa kita memantau monitor ya. Kemudian seluruh sistem secara real time. Yang ada thumbnailnya, udah ada thumbnailnya langsung seperti yang dilihat di sini. Ini kan thumbnail namanya. Nah, ini kan tadi. Nah, jadi ada thumbnailnya seperti demikian. Ini layar-layar yang ini layar 1, layar 2. Jadi langsung nampak dia live lagi. Kamu gerakkan ini nampak. Kita klik 2 kali misalnya, nampak apa yang kamu lakukan. Kemudian saya klik misalnya dari sini, iya kok berpindah mouse-nya. Udah saya gerakkan dari depan misalnya. Misalnya gini, Pak, saya nggak bisa Pak, nggak jalan punya saya. Udah kamu coba ya diam dulu ya situ ya, bersih remote. Nah, saya klik aja 2 kali kayak gini. Nah, gini saya klik 2 kali. Saya nggak perlu ke sana, begitu loh. Dulu seperti itu di lab ini semua. Cuman karena memang mahasiswa ini pun ya sebenarnya di sini kurang ya, laborannya kurang. Kenapa? Karena di sini kan pemakaian labnya itu kan sangat ya mulai dari jam 8.15 sampai dengan jam 9 malam. Kadang yang membuat itu rusak ya paling ya jaringannya juga laptopnya. Karena dia kan penggunanya sangat padat gitu. Yang paling sering itu kabelannya lepas. Kalau sudah kabelannya lepas, maka jaringan akan terputus. Dan kita lihat-lihat gini pun, ya dia nggak akan bisa. Makanya memang ribet juga. Memang harus ada tim khusus untuk menangani itu. Setiap lab itu memang harus ada. Dulu kan saya kan sebagai laboran juga, sebagai teknisi sampai juga hari ini. Cuma dalam keadaan seperti itu kemarin tidak sanggup lagi karena memang layanan-layanan seperti itu banyak kali trombelnya. Yang istilahnya kabelannya RJ45-nya lepas, yang rusak dan sebagainya. Maka ya udahlah memperlambat rasa saya, ya udah nggak usah dibuat lagi. Tapi kalau misalnya ini PC, kembali kan, kalau misalnya dia PC, unit komputernya itu berupa PC, dia kan dipisah itu ada mejanya, ini meja untuk PC-nya, ini kabelnya. Ya nggak bisa kan? Dia harus jongkok dulu dilepasi kabelannya. Repot lah dia sebagai mahasiswa. Yang kayak gini aja makanya dibuat seperti itu, di cap dia supaya nggak lepas kabelannya. Begitupun juga pecah juga. Pecah macam gitulah, pecah. Nah, begitulah memang. Jadi kemarin itu dikunci tuh kabelannya itu, dikunci supaya tak lepas. Dicek lagi besoknya lagi, lepas lagi. Begitulah dia. Jadi kurang maksimal. Kenapa? Karena medianya yang kita gunakan itu menggunakan laptop. Kalau PC coba di bawah dia lebih aman. Dulu saya masih kuliah di Padang waktu ngambil S2. Begitu di labnya itu menggunakan PC semua. Jadi memang ya udah, kalau misalkan kita mau apa, ya sudah PC-nya sudah dibawa, kan repot juga kita melepaskan PC-nya. Itu pun ya satu-satu juga, masa jika dia nggak ingin terkoneksi. Nah, kadang itu dia. Jadi sebenarnya itu memudahkan pemantauan itu. Tapi kalau kayak gini agak susah sih. Pernah saya buat kayak gini, memang selalu trouble. Selalu trouble. Mungkin kedepannya kita perbaharui kembali lagi. Nah, selain daripada itu, apalagi yang di sini katanya ini ya, optimize, kemudian scan multi-field system ya. Kemudian kita bisa memindai ya sistem secara ya
apa namanya, secara multi lah ya, banyak gitu. Bisa kita melakukan scanning. Kemudian cycle track and multiple workstation displaying their screen on your control console. Jadi kita bisa juga melihat ya, memantau workstation, laptop yang ini kan namanya workstation. Kemudian secara multi juga ya, yang bisa juga dilihat ya di layar yang lain gitu ya. Kemudian di dalam konsol kita. Jadi artinya terpantau betul lah. Nggak bisa main-main lah. Kalau misalnya kamu mau main game di sana, nampak semua IP itu. Yang buka apa dia nampak di situ. Jadi oleh karena itu banyak ini net support yang digunakan di kampus-kampus di sekolah. Nah, kemudian Soryo ya, kamu bisa juga menampilkan layarmu. Ya, show your screen yang menampilkan layar Anda. Kemudian juga memilih monitor, mana yang kamu pilih, mana yang enggak. Kemudian aplikasi, ya, aplikasi yang kamu ingin yang mau kau jalankan. Kemudian juga nomor yang kamu hubungkan di setiap komputer secara real time. Secara real time yang kamu ingin, ya, ingin kamu tunjuk siapa sih yang mau saya jalankan, aplikasi apa sih yang mau saya jalankan, ada di sini ya, ada di senternya itu ya, di servernya itu. Jadi nanti di sini ada dua aplikasi, ada untuk for client, kemudian ada nanti untuk for servernya, ya, itu dia. Kemudian juga dan masih banyak di sini juga melakukan presentation or training. Jadi kita bisa melakukan presentasi di sini, juga bisa melakukan pelatihan. Misalnya gini, tadi yang saya bilang tadi trouble, Pak, MySQL saya nggak jalan, Pak. Udah tunggu di situ biar saya jalankan. Ada aplikasinya? Oh, ternyata tak ada. Saya kirim aplikasinya, kemudian saya install dari sini. Gitulah cara meremote. Kemudian ya, ini juga melakukan capture screen ya, secara ya daring ya, SSN par. Jadi bisa kita melakukan juga ya, kita record ya screenshotnya itu secara artinya bisa kita lihat aktiviti-aktiviti yang ada di dalam kegiatan ataupun kegiatan pembelajaran kita. Kemudian juga bisa melakukan ini tadi pelatihan juga. Kemudian juga whiteboard ya, ada juga di sini papan tulisnya. Artinya ketika dosen ataupun guru itu menjelaskan, dia ada fasilitas yang disediakan untuk coret-coretannya dan sebagainya. Oke, kemudian juga communicate ya, manager. Ini apa ini? Dan masih banyak lagi di sini. Oke. Juga soundnya bisa diaktifkan ya, semua di sini. Kalau Anda baca-baca di sini banyak lah pokoknya. Kemudian apa lagi fiturnya? Ini monitor, udah ada tadi. Kalau kita lihat di sini, lihat gambarnya ya, monitor. Seperti demikian ya. Ini dia. Ini tadi thumbnailnya. Jadi tampilan apa yang kamu buka di situ langsung muncul di sini. Berarti ini membutuhkan sebenarnya siapa yang kuat? Pertama lah servernya. Kebetulan kemarin servernya di sini nggak cocok. Laptop juga servernya pula nge-lag lah dia. Cuman kemarin saya paksakan juga. Kadang dosen itu tak mau menggunakan laptop dia sebagai servernya. Ya udahlah. Itulah salah satu juga pemicu tidak dibuatnya menggunakan net support di sini. Maunya harus ada server yang standby, kemudian speknya lebih tinggi. Kalau misalnya server yang ini pakai laptop ini kurang. Kemarin udah diuji juga. Jadi sebenarnya tergantung budget. Makanya sebenarnya lab itu tergantung kepada budgeting yang disediakan oleh ownernya. Nah, kalau misalnya Anda ya harus bisa juga memprediksikan itu ketika Anda misalnya ditanya tentang lab. Oh, bagaimana dengan lab? Bagaimana kamu merekomendasikannya? Apa-apa saja peralatannya? Hardware-nya bagaimanakah? Software-nya apa saja kah? Dan sebagainya. Jadi semua itu harus dianalisis ya. Mulai dari jaringannya juga. Kalau misalnya lab itu memang betul-betul mau dijadikan sebagai acuan, memang digunakan untuk melakukan penelitian khusus memang untuk lab IT seperti ini. Ya, kalau misalnya Anda tanya, Pak, lab kita bagaimana, Pak? Apakah sudah memadai? Kalau misalnya tanya itu, ya belum. Karena sifatnya sini adalah standalone lah ya. Anda sekarang punya laptop,
ya mungkin Anda menggunakan laptop Anda dari kampus, dari rumah bawa ke sini, pakai laptop sendiri lebih bagus menurut saya. Dan begitulah tekniknya. Banyak sebenarnya kendala-kendala ketika kita menggunakan secara supaya terpusat. Sebenarnya kan harus terpusat gitu, karena itu nggak berlaku lagi. Lo apa maknanya kita punya handphone sendiri, punya laptop sendiri, tuh kita datang ke kampus ya harus satu tangan gitu, berarti bukan mahasiswa lah gitu kan. Mahasiswa itu kan harus bebas, harus free, harus istilahnya bisa. Itu kalau kita di Indonesia. Tapi kalau misalnya sekolah Chinese, ada kawan saya ngajar di Chinese, nah, dia dosen, dia guru di apa namanya, pokoknya di bagian di jalan apa kemarin ya. Orang itu sangat disiplin kali. Salah satunya memang harus terkontrol anak-anak itu. Tapi nggak tahu lah, karena mungkin masih elementary juga atau masih tingkat-tingkat SD dan SMP. Tingkat SD lah memang kayak gitu, kayak primary school lah gitu. Jadi istilahnya betul-betul diikat itu anak-anak itu. Kalau kalian kan kayaknya nggak layak lah kalian digitukan. Harus gini gitu kan? Nggak mesti lagi. Jadi oleh karena itu ya, betul-betul kalianlah yang bisa membedakannya. Ya. Kemudian di situ juga ya mode monitor kemudian juga mengizinkan pengguna untuk menampilkan thumbnail, kemudian untuk melihat ya terhubungnya klien-klien secara simultan, secara kesinambungan ya, secara terus menerus ya, simultaneously. Kemudian juga ini ya, artinya memang ya ini yang terlihat di mana, di layanan server kita di laptop kita tadi. Makanya kalau misalnya servernya tak kuat, nge-lag dia, ya udahlah. Itulah yang jadi penghambat. Nge-lag, servernya mati Pak. Nah, itu pernah kemarin itu, ya udahlah. Menghambat, ya udah nggak usah pakai net support. Nah, itu salah satu kendalanya. Itu juga harus dipertimbangkan itu, mulai dari spesifikasi klien dan servernya itu sebelum kita membangun laboratorium itu harus dipertimbangkan. Ya, kemudian di situ juga ada support tools. Support tools ini apa isinya? Support tools ini adalah file transfer. Ya, kemudian pengguna itu dapat mengirimkan ya file ya, diantaranya seperti misalnya file dokumen, pokoknya file-file yang berhubungan dengan pembelajaran bisa dikirimkan melalui jaringan. Dilakukan gini aja, drag dia, diambil, kemudian di drop, ambil, kemudian lepaskan. Nah, ini biasanya sini ada tuh, ya, users ya, pengguna-pengguna di dalam workstation, di dalam laptop, di dalam komputer, sederhana saja, dia hanya melakukan drag, klik tahan, kemudian langsung drop, pindahkan, selesai. Kemudian interface event drop ini secara directly, secara langsung aja. Misalnya gini, PC mana yang nggak bisa jalan aplikasinya, oh ini aplikasinya, tenang ya, ini saya kirim nih, selesai. Nggak perlu lagi melakukan data sharing dulu datanya, hubungkan dulu gini, nggak penting lagi. Tapi secara direct lah, langsung dia nampak di thumbnailnya, oh ini PC yang nggak connect, nggak bisa jalan aplikasinya, langsung dikasih dokumennya, langsung dikasih aplikasinya, udah kamu install langsung di sana katanya. Ya, oke, sudah berapa menit? Coba kita pantau. Wah, nggak terasa, masih 24 menit ya. Sudah membosankan nampaknya kalian, apalagi nih bahasanya bahasa yang tidak bersaudara. Oke, saya skip aja. Ada namanya connectivity ya. Connectivity. Ya, aktivitas dalam menghubungkan. Nah, di sini juga ya, local or wide. Bisa dijalankan di dalam lokal. Kemudian atau bisa juga dihubungkan di WAN. Artinya jaringan yang luas.
wide area network. Kalau dikategorikan WAN ini adalah antar benua, bisa dihubungkan. Lokal inilah yang lokal nih, tapi juga bisa di-WAN-kan. Misalnya Anda di Singapura, saya lagi di Singapura, Anda di sini, saya sebagai servernya. Nah, itu bisa secara directly, dengan catatan kita terhubung ke dalam internet, ataupun dikatakan sini WAN, ya. Ya, browse and locate computer over LAN or using, asal ada ini protokolnya nih. Protokol apa? TCP/IP or HTTP. Ya. Kemudian didukung oleh IPX dan NetBIOS. Artinya ini adalah sudah mendukung, teknologi ini sudah mendukung apa? Misalnya handphone, laptop kita sudah mendukung teknologi ini. Nah, itu catatannya supaya kita bisa terhubung, ya, aktivitasnya bisa melakukan terhubung dengan beberapa workstation. Nah, ini dia ya. Oke. Nah, pokoknya bisa dihubungkan bukan hanya lokal, tapi bisa digunakan juga untuk internet. Kemudian remote working. Wow. Ini tadi yang barusan saya bilang. Ini di gambarnya ini adalah remote home staff. Ini adalah gateway. Kemudian ini office or school. Kemudian ini remote support system. Ini sudah pisah-pisah tempatnya. Ada yang di rumah ini. Jadi di rumah dia nge-remote-nya. Kemudian dia melalui gateway. Ini tadi yang saya jelaskan. Misalnya saya lagi di Singapura. Servernya misalnya di sana. Di server itu terhubung namanya alamat IP public. Jadi setiap modem, setiap kita berlangganan dengan ISP, Internet Service Provider, katakanlah IndiHome ataupun Indosat, kita akan diberikan sebuah alamat IP public. IP public itulah pintu kita ataupun jalan kita untuk terhubung ke internet. Misalnya gini, misalnya saya buka misalnya aplikasi yang ini, library, ini library unit BD ini. Kalau kalian tahu, ini servernya ini di sini saya buat. Ini saya jalankan. Berarti kan ini memiliki IP public. Kemudian kesimpulannya, berarti kan server ini bisa saya remote dari luar. Misalnya CCTV ini kan bisa saya buka ini melalui handphone saya misalnya. Karena apa? Karena ada pintu, ada jalannya. Jadi makanya tadi dibuat di sini. Kenapa ya bisa seperti itu? Ini misalnya, kenapa ya dia di rumah, dia bisa melihat ini office or school di sini. Dia bisa melihat apa saja yang dilakukan oleh karyawan, stafnya, kemudian pelajarnya di sini. Karena dia sudah menggunakan aplikasi ini juga yang terhubung ke dalam satu gateway, gerbang. Jadi gerbangnya di sini. Ya, jadi itu dia. Simple ya. Ini yang terbaru saya install. Tapi kalau yang lama kemarin sudah pernah saya implementasikan itu. Memang asik menggunakan. Cuma karena berat aja makanya nggak saya gunakan lagi di sini. Tak mendukung. Speknya nggak mendukung gitulah. Kemudian di sini unmanaged ya. Unmanaged, managing unmanaged device, perangkat yang tidak didefinisikan. Ini apa ini maksudnya nih? Ya. No every technology device that contains overnight human sitting next to it. Kemudian from factory robot and manufacturing cash machines and credit debit card payment machine, they're all working away tirelessly by themselves instead. Di sini juga tidak semua juga teknologi itu ya mendukung semua aplikasi yang dibutuhkan oleh kita ya. Nggak semua sih, nggak semua juga teknologi yang kita gunakan itu device yang kita gunakan itu mendukung aplikasi-aplikasi yang kita pasang di dalam handphone kita, di dalam laptop kita, nggak semua juga.
Juga di sini katanya from factory robot in manufacturing. Kemudian juga dari perusahaan robot pun, perusahaan robot ya, itu juga harus apa namanya? Ada istilahnya harus berkontribusi ya, menggunakan mesin cash and credit untuk melakukan pembayaran. Kemudian juga supaya apa? Supaya nanti mendukunglah device-nya. Jadi artinya bisa kita melakukan manajemen di dalamnya. Jadi ada istilah software yang sudah dibuat itu, ketika misalnya aplikasi kita tak mendukung, bisa nanti kita hubungi nanti call centernya, ini kok nggak dukung. Jadi nanti dikasih sama mereka seperti ini yang direkomendasikan dari perusahaan support itu. Jadi ada bagian-bagiannya gitu. Jadi apa namanya, net support ini sebenarnya sudah kompleks ya. Timnya benar-benar nggak satu tim lagi, tapi udah banyak ini. Bahkan sudah dijalankan di beberapa institusi agar memang ini adalah mempermudah untuk manajemen laboratorium. Karena pada intinya si teknisi itu ataupun yang di bagian lab itu mereka nggak mau bersusah payah lagi datang ke lab ngurus ini, kemudian juga apa-apa saja yang harus diapakan, nggak mau lagi. Cukup satu kendali, cukup satu genggaman. Nah, itulah mungkin tujuan daripada pengembang daripada net support ini. Kemudian juga ini tadi apa namanya, device yang tidak terorganisasi atau tidak diatur. Kemudian jika di sini kemudian fitur-fitur yang baru. Fiturnya apa saja yang baru di sini? Ini fiturnya adalah versi 12,8. Ini bisa menampilkan aplikasi. Di sini juga HTTP akses sudah ada. Kemudian ini filter list or client. Ini juga udah ada. Thumbnail view ini sudah biasa. Kemudian easy mode. Kemudian juga umpan balik, mode umpan balik. Ini udah biasa ini. Ini mengunci, jadi bisa kita kunci semua. Kita kunci sebelum nanti mahasiswa itu datang, misalnya udah datang sebelum mahasiswa datang, kita kunci semua. Datang dia belum bisa ngapa-ngapain, kita lock, kita blank. Ini sudah biasa nih. Ini music, kita mengirimkan pesan. Kemudian juga umpan balik. Kemudian block all internet. Kalau block all internet itu kemarin yang versi apa belum saya dapatkan nih, tapi versi yang 12,8 ini sudah termasuk, sudah ada. Kemudian juga melakukan ya minta bantuan lah ya. Kemudian mute ya, bisa kita mengecilkan ataupun membisukan suara. Kemudian juga ya lesson timer, jadi nanti pada saat nanti belajar ataupun ujian bisa kita buat waktunya secara otomatis. Ya masih banyak lah. Kalau memang apa nanti silakan kita nanti coba praktekkan gimana sih cara menginstalnya ini. Menurut saya tidak ribet, sama kayak install billing, cuman ini ada beberapa pengaturan. Aplikasinya udah di tangan saya karena sudah pernah saya install di sini. Baik, barangkali untuk pertemuan hari ini, di pertemuan ke-9 tentang materinya adalah pemanfaatan, ya kan? Apa namanya? Aplikasinya adalah pemanfaatan software manajemen laboratorium. Penjelasan, buat penjelasan di situ, penjelasan pemanfaatan penjelasan pemanfaatan software manajemen laboratorium. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sudah agak malam. Kemudian saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.